Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Assalamualaikum, saya Siti Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi Ismail. Pada video ini, kami akan membahas tentang rumus sudut ganda. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan pembuktian rumus sudut ganda. Pertama, kita mulai pada rumus sudut ganda pada sinus. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Ini adalah rumus jumlah dua sudut pada sinus. Kemudian, jika sudut B sama dengan A, maka diperoleh sin A plus A sama dengan sin A cos A plus cos A sin A. Jadi, sudut B-nya ini kita ganti dengan sudut A. Kemudian kita jumlahkan sin A plus A sama dengan sin 2A sama dengan sin A cos A plus ini kita balik cos A dengan sin A-nya kita balik jadi sin A cos A. Karena sin A cos A plus sin A cos A berjumlah nilai sama dengan 2 sin A cos A, maka kita memperoleh rumus sudut gandanya, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian kita ke rumus sudut ganda pada kosinus. Di sini ada cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Ini adalah rumus jumlah dua sudut pada kosinus. Jika sudut B sama dengan A, maka diperoleh sama seperti sebelumnya, cos A plus A sama dengan cos A min sin A sin A. Kita jumlahkan menjadi cos A plus A jadi cos 2A sama dengan cos A menjadi cos kuadrat A min sin A menjadi sin kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini adalah rumus sudut ganda pada kosinus. Tapi jika kita amati rumus ganda pada kosinus ini mirip dengan rumus identitas trigonometri. Kenapa mirip? Karena komponennya yang sama, yaitu ada sin kuadrat A dan cos kuadrat A. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Kita bisa memindahkan sin kuadrat A ke ruas kanan menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Maka kita peroleh cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Kita jumlahkan menjadi cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini adalah rumus lain pada rumus sudut ganda kosinus. Kemudian, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, kita juga bisa memindahkan cos kuadrat A ke ruas kanan menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Kita peroleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A min 1 min cos kuadrat A. Kemudian kita jumlahkan menjadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Kita mendapat hasilnya menjadi cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Dan ini adalah rumus lain juga pada rumus sudut ganda kosinus. Jadi, pada rumus sudut ganda kosinus, kita menemukan 3 rumus sudut. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Dan yang terakhir ada cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kemudian kita ke rumus sudut ganda pada tangan. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Ini adalah rumus jumlah dua sudut pada tangan. Jika sudut B sama dengan A, maka diperoleh tan A plus A sama dengan tan A plus tan A per 1 min tan A kali tan A.
kita menghasilkan tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Ini adalah rumus sudut ganda pada tangen. Nah, kita telah mendapatkan rumus-rumus sudut ganda dengan pembuktian rumus sudut ganda pada sinus, pada kosinus, dan pada tangen. Rumus sudut ganda pada sinus yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang kedua, pada kosinus, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau kita bisa memakai 1 min 2 sin kuadrat A, dan kita juga bisa memakai 2 cos kuadrat A min 1. Jadi pada kosinus ini kita mendapatkan 3 rumus sudut ganda. Kemudian pada tangen rumusnya yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan diketahui sin alfa sama dengan 3/5, maka tentukan nilai dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Untuk dapat mencari jawaban dari 3 pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu bentuk dari cos alfa dan tan alfanya, karena di sini itu hanya diketahui bentuk dari sin alfa. Kita bisa mengingat kembali rumus penentuan sinus, kosinus, dan tangen. Itu ada rumus sin alfa sama dengan depan per miring. Oke, untuk bisa menjawab atau mencari bentuk dari cos alfa dan tan alfa, kita bisa melihat yang diketahui di sini adalah sin alfa sama dengan 3/5. Jadi kita bisa tahu ya, depan itu adalah 3 ya, seperti dalam bentuk ini, dan miring itu adalah 5. Yang kita cari itu berarti adalah cos alfa dan tan alfa lebih dulu untuk bisa mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Kita bisa gunakan bentuk dari segitiga siku-siku untuk dijadikan bahan perbandingan terhadap sisi-sisi ini. Dan di sini itu yang diketahui baru 2 ya, yaitu sisi depan A dan yang miring C. Sedangkan untuk mengetahui cos alfa dan tan alfa, kita memerlukan yang namanya sisi samping atau B ya, di bagian bawah sini. Sehingga untuk dapat mengetahui nilai dari sisi B atau sisi samping, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, rumus teorema Pythagoras itu kita bisa mengurangi sisi yang lebih panjang dengan sisi yang lebih miring. Oke, seperti ini caranya, yaitu atau begini, B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Oke. C itu adalah 5 ya. Akar dari 5 kuadrat min A itu adalah 3. 5 pangkat 2 itu hasilnya, atau 5 kali 5 itu hasilnya adalah 25. Sedangkan 3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 9 ya. 25 dikurang 9 ya, akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Kita bisa gunakan kalkulator atau mengingat kembali akar 16 itu adalah 4. Jadi 4 itu adalah B atau sisi samping. Dengan mengetahui sisi samping, maka akan lebih mudah jika kita mencari cos alfa dan tan alfa. Oke, langsung saja kita cari. Karena yang belum diketahui itu adalah cos alfa dan tan alfa, maka kita cari cos alfanya. Cos alfa sama dengan ya, samping per miring. Sampingnya itu yang tadi baru kita cari itu adalah 4 per miring sisi C ya, di sini 5. Berarti cos alfa adalah 4
per 5. Kemudian kita berpindah ke tan alfa. Di sini tan alfa adalah di sini depan per samping. Oke, depannya itu tadi adalah 3. Sedangkan samping yang baru saja kita cari itu 4. Berarti tan alfa adalah 3/4. Kita mengetahui bentuk dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya, maka kita akan lebih mudah mencari 3 untuk sudut ini, yaitu sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Caranya, yang pertama kita cari dulu sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa seperti yang kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Oke, 2, langsung masukkan saja bentuk dari sin alfanya yang kita ketahui di sini. Sin alfanya adalah 3/5. Cos alfanya di sini 4/5. Langsung saja dikali 2 dikali 3, 6 dikali 4, 24. 5 dikali 5, 25. Jadi yang dikali ini. Oke. Kemudian kita sudah mendapatkan, jadi nilai dari sin 2 alfa adalah 24/25. Kemudian kita cari lagi nilai dari cos 2 alfa. Cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu rumusnya adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kita masukkan saja langsung cos alfanya. Sini adalah 4/5. Karena di sini dia bentuknya kuadrat, maka otomatis di sini juga diberi kuadrat ya, atau pangkat 2. Sin alfanya tadi 3/5. Sama seperti cos ini, bentuknya dia tuh memiliki pangkat 2, maka juga diberikan pangkat 2 di sini. Oke, kita langsung bentuk ya. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16, per 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25, min 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9, 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita kurang. 6 dikurang 9 adalah 7. Kemudian penyebutnya 25. Jadi nilai dari cos 2 alfa adalah 7/25. Kita langsung pindah ke pertanyaan terakhir, yaitu tan 2 alfa. Tan 2 alfa itu rumusnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Rumusnya adalah 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. 2 tan alfanya tadi 3/4. 2 dikali 3/4 per 1 min tan alfanya 3/4. Karena di sini dia pangkat 2, maka otomatis di sini juga pangkat 2 ya. 2 dikali 3 itu 6/4 per 1 min nih 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9 per 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Oke. Nah, ini supaya bisa dikurangi, maka penyebutnya harus disamakan. Cara untuk menyamakan penyebutnya yaitu dikali dengan penyebut yang ada di depannya ini. Itu 16. Ya, 16/16 itu hasilnya 1. Jadi di sini 16/16 min 9/16. Maka 16 min 9 itu hasilnya 7.
7/16. Sini turun 6/4. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka supaya mempermudah kita bisa menggunakan rumus matematika di mana aturan matematika di mana untuk mempermudah pembagian pecahan ini kita bisa mengubahnya menjadi perkalian dengan syarat pada bagian pembaginya ini ditukar posisinya. Ya, jadi 16 ke atas dan 7 ke bawah. Seperti ini, 6/4 dikali 16/7. 6 dikali 16 itu adalah 96. Per 4 kali 7 adalah 28. Ini bisa disederhanakan. Kita bagi 4. Maka hasilnya 96 bagi 4 itu 24. Per 28 bagi 4, 7. Jadi hasilnya dari tan 2 alfa itu adalah 24/7. Oke, kita di sini langsung berpindah ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat dan yang B cos kuadrat 67,5 derajat min sin kuadrat 67,5 derajat. Terakhir C, 2 tan 30 derajat per 1 min tan kuadrat 30 derajat. Untuk penyelesaiannya, kita kerjakan dulu yang A, yaitu 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat. Kalau kita perhatikan soal yang A ini, itu mirip-mirip dengan rumus dari sinus 2 alfa. Rumusnya yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya, di mana kemiripannya di sini. Ya, memiliki kemiripan dengan sisi sebelah kanan. Berarti kita dapat mengetahui bahwa yang ditanyakan di sini adalah nilai dari sin 2 alfa ini. Nilai dari sin 2 alfa. Oke. Untuk mempermudah, caranya langsung saja kita masukkan yang kita ketahui ini di dalam rumus. Seperti ini. Sin 2 alfa sama dengan masukkan ini 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat. Oke. Yang dicari itu adalah nilai dari sin 2 alfa. Berarti yang belum ada itu adalah alfanya. Alfanya yang mana? Alfanya adalah 22,5 derajat. Jadi karena alfanya di sini sama, jadi kita tidak perlu lagi mengubah atau menggunakan rumus lain lagi. Kita langsung masukkan saja untuk menggantikan alfa di sini. Kita masukkan saja 22,5 derajat karena ini sudah sama ya. 22,5 derajat. Oke, kita masukkan sin 2 kali 22,5 derajat itu adalah sin 2 kali 22,5 derajat itu adalah 45 derajat. Kita bisa lihat pada tabel rumus istimewa. Pada tabel rumus sudut istimewa itu sin 45 derajat itu senilai dengan setengah akar 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sin 2 alfa dari ini adalah setengah akar 2. Nilai dari ini adalah setengah akar 2. Next, kita pindah ke soal yang B. Soal yang B itu adalah cos kuadrat 67,5 derajat min sin kuadrat 67,5 derajat. Kalau kita perhatikan soal yang B, ini itu mirip-mirip dengan rumus
kosinus 2 alfa, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Oke, kemiripannya ada di sini ya, sama itu di sisi kanannya. Oke, berarti yang dicari itu adalah cos 2 alfa. Sama seperti yang sebelumnya, langsung saja supaya mempermudah kita masukkan nilai ini ke dalam rumusnya, yaitu cos 2 alfa sama dengan, masukkan ini, cos kuadrat 67,5 derajat min sin kuadrat 67,5 derajat. Oke. Cos 2 alfa, ya, kita ubah alfanya seperti pada soal pertama tadi. Alfanya itu adalah 67,5 derajat. Karena ini sudah sama, jadi kita tidak usah lagi mengubah atau mencari cara lain. Langsung masukkan saja ke sini. Karena dua-duanya ini sudah sama ya, sama derajatnya. Cos 2 dikali dalam kurung 67,5 derajat. Maka 2 dikali 67,5 derajat itu adalah 135 derajat. Oke, kalau kita buka sudut istimewa atau kita ingat-ingat lagi pada tabel sudut istimewa, cos 135 derajat itu senilai dengan angka 2. Jadi, nilai dari cos kuadrat 67,5 derajat min sin kuadrat 67,5 derajat itu adalah min setengah akar 2. Berpindah ke contoh soal yang C, 2 tan 30 derajat per 1 min tan kuadrat 30 derajat. Kalau kita perhatikan soal yang C ini mirip dengan rumus tan 2 alfa, yaitu ya rumusnya adalah tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, miripnya pada bagian sisi kanannya ini. Sini ada kemiripan, berarti nilai yang dicari adalah tan 2 alfa. Sama seperti soal sebelumnya, kita tinggal memasukkan saja ini ke dalam rumus. Di sini menjadi tan 2 alfa sama dengan 2 tan 30 derajat per 1 min tan kuadrat 30 derajat. Berarti yang tidak diketahui di sini adalah alfanya ini. Alfanya adalah 30 derajat. Karena di sini sudah sama, sehingga tidak usah lagi dimasukkan atau dicari-cari lewat rumus lain. Masukkan saja tan 2, masukkan alfanya yaitu 30 derajat, menjadi tan 60 derajat. Kalau kita buka pada tabel sudut istimewa atau kita ingat-ingat lagi, tan 60 derajat itu senilai dengan akar 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah hilap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.